Annyeonghaseyo Cingudul. Selamat datang di channel YouTube Salirum. Tepuk tangan. Udah, semangat. Annyeonghaseyo Cingudul, selamat datang di channel YouTube Salirum. Tepuk tangan. Gue udah semangat tuh. Aduh guys, akhirnya ya kan Salim Malhe yang kalian kidaryokan dan yang paling high request nih. Anjay. Kawan gue yang ngikutin pada tadi gue yang mandi duluan. Yang beli duluan siapa? Akan belinya barengan. Ya guys, akhirnya perkenalan gak sih? Perlu. Iya. Annyeonghaseyo Ayuimnida. Koma. Gak jelas perkenalan. Gue nada. Iya, jadi ini susah banget ya. Malu tahu. Malu kenapa? Ya kenapa nangis belum mulai gitu. Jadi ada tuh TMI kalau misalnya kalau misalkan ketawa gitu lu ngakak udah nangis ya. Belum mulai. Ya ini kayak susah banget. Aku kontakin manajernya berkali-kali yang kayak gak bisa kan ada fit sibuk gitu. Gak bisa kan ada fit punya jadwal lain. Gak bisa. Sebenarnya sih gini guys, bukannya nggak mau, cuman apa ya jelasnya? Karena kita udah terlalu dekat, aku mikirnya kayak gini. Bingung mau nanya apa lagi ke Nada karena aku udah tahu. Kayaknya 95% hidupnya aku udah tahu deh. 5%-nya apa? Allah yang tahu. Ya gitu, kayak bingungnya, tapi aku mikir lagi di lain sisi kan Cingudul di rumah juga pengen tahu keseharian Nada gimana, tentang hidup Nada gimana, kenapa Nada kayak gini, kenapa Nada kayak gitu, terus pengalaman Nada ya kayak apa namanya, pokoknya keseharian tentang Nada kan, makanya dari itu saya undang makanya itu saya mengundang Nada Fit di sini. Ya terima kasih udah mau datang ya Mbak. Sama-sama. Ya udah. Terima kasih, ada kata-kata terakhir yang mau diucapin ke. Ya udah, jangan lupa selamat hari raya Idul Fitri. Ya udah. Terima kasih. Ya. Belum. Ya itu kan. Jangan ngintip. Nggak boleh. Mungkin ini banyak yang paling kepo nih dan paling banyak dibicarakan sama Cingudul. Emang kita saudara? Cinta sesangi cocok. Ya muya, sebenarnya. Kecil. Kamu coba Inggris. Aigo cinta. Jadi gua sama Nada tuh emang nggak ada ikatan saudara sedikit pun. Enggak sih, kita sama-sama keturunan Nabi Muhammad ya bang, saudara. Cuman emang saudara kayak saudara api. Kita tuh nggak saudara, kita tuh emang temenan dari SMP. Ini banyak yang kepo juga kayak sejarah pertemanan kita. Kenapa ada yang kepo kayak? Iya. Kenapa ya? Untuk apa gitu? Cuman kayak pengen tahu aja kan. Ya. Jadi kita jelasin dong, kita temenan dari kapan? Gua kan ingatannya kurang kan tahu. Jadi pada saat itu suatu hari seorang anak yang cantik datang. Gua. Seorang anak yang cantik bernama Nada. Iya. Enggak apa-apa kan, percaya diri dulu. Iya benar, Percaya diri adalah kunci. Iya. Seorang anak yang cantik bernama Nada. Iya. Kelas 1 SMP. Kok 1 SMP? Iya. Kan gue pas itu liat lu masih kelas 6 yang lagi karate. Oh iya. Gak tahu. Lu karate dari kapan? SMP anjir. Pokoknya seorang anak. Gua kelas 1, kelas 2. Iya. Ulang. Suatu hari seorang anak yang cantik datang, sedang bermain bersama temannya yang bernama Nada juga. Iya. Ya. Malam-malam
malam hari anak itu datang dan melihat seorang anak juga Pusing gue denger seorang anak sedang berlatih karate. Lalu anak yang sedang berlatih karate itu tadinya saya tidak tahu itu siapa. Lalu saya melihat, lalu dia nengok. Iya, I guess I'm trying to say that to you. Iya. Kalau nggak bangun tidur. Dan pokoknya gitulah, berawal dari ngelihat Sandra Iya. karate. Itu awal kita bertemu banget kayak Iya, anak yang gitu. tapi belum kenalan. Iya. Terus habis itu kenalannya tuh karena temen aku yang namanya Nada juga. Nada Salsabila. Kita tuh sama K-popers gitu Yes. kan. Terus entah urusan Jadi, apa ya, mau nari ya? Pokoknya fun fact-nya kita tuh emang bukan kenalan secara langsung, tapi dikenalin sama temen kita sendiri Iya. gitu. Jadi Nada ini kenal sama Nada ini kenal sama ini Salirun maksudnya. Iya. Terus tapi ya gitu, kita nggak kenal, jadi kita Nah kenalin terus lewat pas Nada yang Salsabila. kenalannya tuh di lapangan tuh gue inget banget. Terus Ya. kenalan ya Cinggu fandomnya Syawal. Syawal sama dengan dulu aku Iya. Syawal juga kan. Iya. Terus ternyata biasa sama-sama Minho. Minho. Terus aku dalam hati langsung kayak cica. Langsung kayak gitu Iya. sama Minho. Iya, ya dulu kan emang biasa main gitu. Ya. Awalnya dikenalin sama si Nada itu kan, tapi iya. malah jadi kita yang lebih Iya. sering main gitu. Karena kita jadi awalnya emang beda SMP, terus jadi satu SMA. iya, Di SMA 11 Bekasi. nari bareng, Nari bareng. Pokoknya itu awal mulanya karena jadi satu ekskul juga, terus rumahnya jadi lebih dekat. Iya. Nah, itu dia ngomongin nih. Juga rumahnya jadi deket kan? Iya. Nah, ini yang pusing gue yang jelasinnya lagi nih. Rumahnya Nada, rumah sana tuh deket apa serumah? Ini sering banget ya? Sering kita banget sering ya. banget dibilang ngekos bareng. Tinggal serumah, pokoknya kayak gimana. Jadi Coba gimana jelaskan? ini gue saling malu sendiri gimana sih? Jadi aku tuh serumah sama kakakku. Mas Iren Yang punya Iren Tower. Yang punya Iren Tower. Nah awalnya ya kita adalah keluarga biasa gitu. maksudnya belum yang jadi studio buat Iren Tower ini gitu. bukan cerita sedih. Tadi Bukan. Oh, iya. Lanjut. Awalnya kita hanyalah keluarga Biasa. Iya biasa, belum punya ide gitu maksudnya. Belum punya ide apa-apa. Jadi kayak terus aku emang sering bikin video-video di Instagram tuh. Aku jadi kemana-mana sih? Gak apa-apa. Ya sebenarnya awalnya ya karena aku sering bikin video lucu-lucu, terus aku ajak Sandra karena kita satu SMA juga, terus makin lama makin deket kan nari bareng, terus bikin video bareng. Ternyata awalnya aku duluan tuh bikin video lucu-lucu gitu, ternyata dia anaknya gimana ya? Mungkin karena tidak diasah gitu, kayak aku kaget gitu, ternyata dia sejenaka ini gitu. Natural. Nah makanya mulai dari situ juga, karena rumahnya deket juga, kita jadi sering bikin video bareng, terus berkonten bareng gitu. Jadi kayak ya orang melihatnya ya kayak serumah karena emang deket banget. Literally kita deket banget, kayak emang ya namanya satu Tadi naik sekolah. sepeda, Lah, naik peda. juga satu sekolah jadi kayak jadwalnya sama gitu. Iya. Kalau misalnya pulang sekolah kadang rumah Nada. Baru kan juga ada yang nanya tuh kayak apa namanya, itu anak-anak tuh tinggal tinggal bareng ya gitu, kayak kalian tuh tinggal bareng. Enggak, jadi kan yang awalnya kita berdua doang nih, dia sering main ke rumahku gini ya. Terus lama-lama Mas Iren, kakakku bikin agensi gitu betul, ya, betul. Iren Tower itu. Jadi awalnya itu cuman kayak di awalnya Nada tuh dulu belum punya manajer, maksudnya keluar dari Iya. manajer artis, terus Mas Iren mempunyai ide yang cemerlang untuk memanajeri Nada, dan pada saat itu kayak apa ya, Mas Iren pengen awalnya kayak nawarin gue gitu kan, tapi Iya. masih lewat Nada kan. Terus aku juga pengen kayak lebih serius untuk berkonten, dan juga pada saat itu kayak aku pengen serius di YouTube, tapi kayak editornya gak ada, aku belum bisa ngedit atau gimana. Untuk yang konten lebih serius aku gak punya apa sih namanya alat-alatnya gitu, dan ya karena udah deket juga sama Nada, sama Mas Iren, jadinya Satu tim. Dan pada saat itu ada teman-teman yang lainnya juga yang Iya. apa ya, memiliki mimpi yang sama ya. Anjay. Dream, hai aku merkuju anjay. Nah, jadi makin banyak lah tuh talentnya Iren Tower. Dan
diseriusin dan akhirnya Karena kalau Iren Tower tuh kayak sistemnya tuh nggak kayak yang apa namanya benar-benar bersaing gitu antara kita di sini ya kan sumpah kita di sini bersaingnya kekeluargaan. Kita tuh nomor satu kekeluargaan dulu sih Gila, gitu. gila. Karena salah satu cara buat teamwork jadi sukses itu adalah nggak ada iri-irian gak ada irian dan kesetiaan dan juga dan loyalitas. dia tanpa ada rasa iri Dan visual. Anjay. Nah juga banyak yang nanya kalau misalkan masuk Iren Tower mungkin nanti ada buka misalnya. Iya, kalau untuk sekarang sih belum. Ya karena ini lagi buat PT Iren Tower. Iya. Tadi kita pas udah nih PTS kita selamatan ya. Iya kita selamatan, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Iren Tower udah Resmi. lebih serius karena kalian juga dukungan kalian juga. Iya. Akhirnya Iren Tower yang awalnya cuma omongan ite gitu-gitu, tapi akhirnya sekarang menjadi PT. Alhamdulillah. Itu kan namanya dipromosin ini. Gak apa-apa, siapa tahu nanti kan ada yang mau join gitu Iya. kan, ada bakat-bakat Sangat berkembang. welcome, sangat welcome. Semoga nanti kita bisa bekerja sama di masa depan gitu. Anjay. Oke, anjay. Pokoknya intinya Nada tinggal di tempat Mas Iren ini karena juga buat khusus berkonten ya nah gitu. Karena alat-alat sini semua Iya. gitu ya kan. Jadi sekarang ke ini deh ke karirna. Gue Ini nggak boleh. ini awal mulana merintis karir tuh kapan? Awal mulana pengen jadi YouTuber atau penyanyi gimana? Kasih tahu. Awalnya dia pengen jadi idol tapi Iya. Jadi ya aku kan ya kita sih udah jadi K-popers kan udah 2008 2009-an lah pokoknya gitu. Nah, aku itu kayak pengen banget jadi idol. Dulu tuh kayak aku terobsesi gimana ya? Kayak aku tuh dream high banget gitu. Iya benar. Ya kan? Terus kayak apa aja tuh aku ikutin sampai pas itu 2013 itu aku ikut Galaxy Superstar season kedua yang di Antv. Dulunya Galaxy Superstar season pertama tuh di Indosiar dan itu jebolannya tuh S4 SOS gitu yang mereka udah sempat debut di Korea. Betul sampai Music Bank juga. Iya, Music Bank. Nah, itu mereka kerjasama sama Cube. Sama Cube Jadi juga mereka kan. yang season pertama tuh ketemu tuh sama siapa namanya? Yuna, Bis, yang waktu itu masih Bis ya namanya Iya. belum highlight. Iya pada Terus kalau pas aku itu sama sih kerja sama Cube juga, tapi kayak ada apa namanya beda gitu loh di season kedua sama season pertamanya. Padahal pas season pertama itu aku udah lolos, terus udah itu kan aku audisinya kan sendiri. Terus di sana dibentuk jadi grup mini bertiga tuh, dilatihnya sama guru-guru Korea yang dance-nya. Kalau vokalnya sama artis-artis Indonesia kayak Inunu Mata gitu-gitu. Numata, Terus iya. siapa lagi ya? Bowo Soulmate gitu. Nah, terus abis itu di Antv tuh. Nah, kita tuh lolos terus nih, Minimi kan jadi grup lolos terus sampai pernah duet juga sama Cowboy Junior. Ini videonya. sama Iqbal ya? Iya, Iqbal, tapi tuh gue nggak tahu kalau dia tuh bakal jadi Dilan. Dan maksud gue kayak excited sih sama Cowboy Junior, tapi kayak bingung kan kalau temen gue yang dua itu kayak nanti aku mau samping Iqbal lah gitu-gitu. Kayak tep-tepan gitu. Iya, terus aku kayak nggak tahu, belum tahu Yang mana siapa apa? ya. Nggak tahu Iqbal, tapi Nah. kayak ya udah nggak fans banget gitu. Iya. Sekarang fans banget. Ada rasa. Iya, udah ada ini perasaan gitu. Iya, terus Nah, terus ya udah akhirnya aku nggak berdiri samping Iqbal gitu. Pas nyanyinya sedih banget. Kayak sedih banget. iya sedih banget, Kak. Aku nggak tahu aku dia bakal jadi Kalau Dilan. misalkan Iqbal nonton ada sepatah dua kata. Iqbal, maafin aku ya. Aku menyesal pada saat itu menyanyiakan kesempatan. Nah, yang nonton Iqbal Berdiri. Cowboy senior lagi. Bukan junior. Masih Udah Cowboy senior. Ya udah. Oke, terus nah lanjut lagi terus Tadi apa ya? Oh ya. masuk berapa Udah. besar? Nah, kita tuh juara 2. Nah, aku juga ada di sana. Iya. Sandra tuh selalu datang Aku setiap tapi doang. iya, setiap ini kayak finalnya juga pokoknya live showcase gitu. Showcase. Iya, live showcase. Nah, terus udah juara 2 harusnya itu kita ke Korea. Juara 1 sama juara 2-nya gitu. Karena kayak yang season pertama juga 12 besar apa kalau nggak salah tuh ke Korea. Kita juga harus ke Korea tapi katanya sih ya ada sedikit masalah problem soal budget gitulah. Jadinya kita nggak ke Korea gitu. Cuman yang Terus- juara pertama.
Enggak. Juara pertama juga enggak. Jadi kayak ibaratnya bisa dibilang Galaxy Superstar season 1 lebih Lebih naik. lebih naik dan lebih beruntung juga orang-orangnya gitu. Ya udah, tapi yang mungkin kan kayak mikirnya pengalaman juga kan. Karena di situ benar-benar kita tuh showcase-nya benar-benar nyanyi sambil nari. Jadi nggak ada ilmunya itu ya. Iya, ilmunya. Kan dilatihnya tuh sama trainer dance-nya itu yang trainer yang nge-training Shiny, Yang idol Super Junior, SNSD, pokoknya beneran yang ini. Yang nge-training idol kalian, idol kita sendiri. Idol second generation. Yes. Itu bener-bener dia yang latih. Apalagi tuh kayak bias kita, maksudnya yang second generation yang awal mula bias kita banget ya kan, kayak dan jadi kayak stamina tuh bener-bener di situ tuh bener-bener dapat ilmu banget. Makanya kan kalau misalnya orang lihat posan aku, misalnya ada nari, ada nyanyi juga gitu. Karena ya aku juga diasah di situ juga, bener-bener yang beneran nari dan beneran nyanyi gitu. Kayak emang dilatih kan. Mereka juga kayak trainer-trainer Korea tuh keras sebenarnya. Iya. Kayak kalau udah marah tuh udah lempar sapu tangan gitu, kayak udah pokoknya gitu-gitu. Tapi begitu kayak udah nggak di luar di jam luar latihan, mereka baik banget masakin kita, kayak ya emang gitu, emang mereka tuh tertib gitu, tegas. Nah itulah jadi buktinya kita ngeliat idol kita emang mereka hasil kayak gini bisa nyanyi sambil ngedance gitu-gitu karena mereka berlatih sangat keras juga. Dan mereka mungkin jauh lebih keras daripada gua gitu pas kemarin. Apalagi mereka emang born to be idol, harus perfect gitu kan, namanya juga idol kan. Tapi itu pengalaman nggak terlupakan banget sih ya. Nah, kalau setelah yang Galaxy Superstar itu X Factor itu Minimi juga, karena kita udah terlanjur terbentuk grup, kita ngerasa kayak chemistry-nya udah banget. Tapi masalahnya satu member itu nggak bisa ikut karena kayak dia pas itu lagi terikat kontrak. Akhirnya kita ganti sama temen gue yang lain tuh, bertiga. Cuma emang rada sulit karena ada member baru, jadi kayak terus kayak siapa? Balkis. Jadi tuh kayak ngeklopin chemistry tuh sebenarnya tuh nggak semudah itu gitu. Jadi mungkin kaget apa gimana gitu. Dan kita di X Factor itu sampai 24 besar. Sampai itu yang sampai ketemu juri. Iya, kita di mentornya itu Teh Ocha sama Teh Ocha. Sampai ke rumahnya Ocha. Itu pengalaman yang paling terlupakan pas kalau di X Factor apa tuh? Kalau di X Factor sebenarnya apa ke rumahnya Ocha? Oh, pengalaman yang gak terlupakan itu apartemennya horor banget. Di mana yang waktu X Factor? Iya. Kenapa? Iya, itu sampai didatangin kayak ustadz gitu. Iya, sampai kayak disiram-siramin kayak gitulah pokoknya. Karena itu benar-benar kita semua digangguin. Jadi ternyata jadi itu sampai inian telepon tuh, kabel telepon tuh goyang sendiri. Itu gara-gara kita udah tahu tuh horor, tapi kita omongin tuh di meja makan. Terus kayak nunjukin gitu, terus kursi kegeser sendiri kayak itu, terus sering banget sampai kita berlima kan, kayak satu unit tuh 5 peserta gitu kan. Kita tuh sampai kalau mandi tuh barengan, semua ngapa-ngapain di kamar mandi barengan, itu gara-gara saking seremnya itu. Dan ternyata pas aku waktu itu naik kayak lagi naik mobil sama Kak Tiffany mau kemana gitu deh, pokoknya kemarin gitu ngelewatin si apartemen itu. Apartemen itu ya. Sebenarnya hotel apa apartemen nggak tahu lah, pokoknya satu unit gitu. Tapi dia tuh gede emang, cuma emang kayak kuno gitu. Iya. Nah, terus Kak Tiffany tuh ngomong pas dia di Kak Tiffany Rising Star ya? Iya deh, kalau salah di Rising Star deh. Nah, dia bilang tuh itu tuh serem. Terus gue langsung kayak iya bener itu kayak sama. Jadi gue juga tahu, tapi gue juga diceritakan kita bertiga di mobil kalau nggak salah. Gue di belakang. Iya. Pokoknya gue udah pernah dengar. Iya, pokoknya gue emang duduk di depan. Dan emang udah terkenal seremnya sih itu. Nah, itu yang paling nggak kelupaan kalau di X Factor. Kalau di X Factor. Terus abis kayak gitu jadi idol grup Jepang. Iya. Kalau itu sebenarnya kayak bukan genre, salah dunia sih sebenarnya. Dunia ini bukan dunia lu, paralel. Nonton lagi. Jadi itu tuh kayak awalnya tuh diajakin teman audisi, ada idol Jepang gitu. Jadi itu tuh produksinya tuh sama NMB48 gitu. Nah, si Sojo Kompleks itu ya udah diajak, tapi cuma yang lolos dari antara teman-teman gue itu cuma gue doang. Terus sampai kepilih jadi membernya itu.
Nah itu lumayan, itu juga pengalaman yang gak terlupakan juga sih, kayak karena sempat perform di Bangkok, di Jepang, di Singapura. Sempat ini yang keliling dunia lah ya sama Sojo Kompleks. Terus pernah ketemu Yuna di belakang panggung. Iya, jadi pas yang di Bali kan sebenarnya Viral Fest Asia itu tuh di Bali. Itu kita tampil di situ. Emang kayak linknya tuh gede gitu sih karena yang produksinya nih. Terus aku ketemu Hyuna di toilet karena kita sama-sama sebagai artis ya pas itu ya. Ketemunya di toilet lagi masang anting gitu. Cuma kayak meminta foto juga takut kan, karena kan kita katanya harus tetap stay cool aja gitu. Tapi Anda ketemu Suran kan? Foto sama Suran? Iya, nah fotonya di sini 1 2 3. Ya. Ding. Nah, kalau itu karena pas banget kita mau perform di belakang panggungnya banget gitu kan, bukan backstage ya, di belakang panggungnya banget. Si Suran itu abis perform, terus kayak dia lagi main HP gitulah. Iya. Terus kayak gue, ih itu kan Suran gitu. Terus dia kan ini temennya Din kan. Baru setelah yang gue foto itu mereka collab gitu kan. Gue kayak, ini kan yang temennya Din, penyanyi itu emang pas masih belum terlalu. Iya, jadi tuh pada saat itu kan yang membuat dia jadi naik banget kan Wine kan ya. Iya, tapi itu sama sebelum itu juga. kan, itu sebelum itu. Sebelum itu jadi kayak gue bener-bener foto sama Surannya tuh sebelum dia naik namanya gitu. Jadi banyak banget yang kayak followers gue tuh pas Suran udah terkenal gitu, banyak yang pas nge-scroll ternyata gak pernah foto sama Suran langsung kayak pada heboh gitu aja Suran gitu. Dan dia baik banget, langsung kayak kan boleh minta foto nggak gitu, terus berdua tuh. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Enggak dong. Pakai bahasa Korea. Kayak masih begini. Terus dia langsung ngerangkul gitu, sumpah baik banget. Baik ya. Terus ada pengalaman apa lagi gitu kan? Nah juga ke Jepang, ke Singapura, tapi bukan passion lah gitu kalau yang di Jepang. Iya sih, sebenarnya kan kita kan Korea gitu ya, tapi kan karena waktu itu ada kesempatannya idol Jepang, ya udah gitu dicoba aja mencari pengalaman. Tapi ya lumayan berpengalaman juga sih pas yang di Jepang juga kita jalan di red carpet gitu, kayak gitu idol gitu. Ya pokoknya ngerasain jadi idol lah ya. Iya, gitu, walaupun nggak terlalu walaupun Terus kayak lama-lama nyadar gitu bukan di sini gitu jalannya. Iya, oke. Terus habis itu nih gue ceritain jalan hidup Na banget nih. Habis itu Na juga masuk manajemennya Reno Barak. Iya. Nah, itu juga kayak cuma setahun deh itu. Cuma setahun. Nah, itu tuh setelah itu jadi Sojo Kompleks itu kayak udah ada nggak kerja sama ya adalah pokoknya. Akhirnya kayak dioper beberapa ke Reno Barak. Cuma Reno Barak ini nggak mau ya soloper gitu, dia ngaudisin kita lagi gitu. Terus yang pas itu tuh keterima kayak 4 orang termasuk aku gitu. Iya, oh my god. Terus tapi ya cuma setahun doang karena itu kayak bukan sebagai idol, jadi dia sama ngiklanin kitanya, ngejual kitanya gitu, sama kayak di pasar Indonesia gitu, jadi nggak kayak idol gitu, jadi sama aja sih. Terus menurut aku kayak ya kalau gini mendingan sendiri gitu. Makanya terus itulah awal mulanya Nada di manajerin sama Mas Iren. Tapi itu kayak ya guys, mungkin itu menjadi cerita Nada. Mungkin yang kalian lihat sekarang Nah kan udah nih gini lah nih kelakuan Ain Aca doang. Ya. Siapa yang berubah? Jadi apa? Emang kayak gitu guys, sang-sangnya nomor lupa. Ya kalau misalkan kalian lihat, Nah sekarang udah lebih sukses, maksudnya udah YouTube-nya udah naik. Tapi di balik semua itu kan perjuangannya guys, dari Nah buat video cuman iseng-iseng, terus akhirnya masuk agensi sini, Magic Agency itu kan emang ya pokoknya itulah perjuangan Ada susah banget ya Nah. Dan akhirnya masuk Iren Power sekarang. Apa sih gitu? Tapi sekarang di Iren Tower kayak nyaman jadi diri Nah sendiri nggak? Gitu. Maksudnya nyaman sih. Nyamanan sendiri apa bersama orang-orang gitu? Maksudnya berjuangnya gitu. Bersama orang-orang siapa? Kayak bikin grup gitu apa enak? Nyamanan sendiri sih. Nyaman sendiri. Kalau hubungan juga sendiri? Enggak. Kayak kalau misalnya grup itu mungkin apalagi pas kemarin Sojo Kompleks tuh 13 kayak ininya tuh ketujuannya tuh suka beda gitu, visi misinya tuh suka beda. Cuma mungkin kalau misalnya kecuali kalau kayak grup-grup yang udah ini banget gimana sih? Nggak semua grup yang rame-rame itu beda visi misi sih. Tapi kalau gue pas sama mereka
itu ada beda-beda gitu. Dan yang kemarin yang keluar dari Sojo Kompleks juga bukan gua doang gitu, Iya, tapi banyak. emang kayak banyak yang bukan di sini jalannya gitu. Tapi Sojo Kompleks sampai sekarang masih jalan sih. Dan hubungannya baik-baik aja. Baik-baik kan? aja. Gitu guys. Jadi ya emang sekarang passionnya di sini. Dan sebelum ngomongin tentang hubungan, ya kan? Pengen kasih tahu aja nih kalau misalnya, itu beda dari penampilan dia tuh jurusannya hukum. Iya, nggak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Tuh. Kayak mungkin tahu beberapa yang Mungkin kayak dia nonton tahu, live gitu. Iya, sering diupdate waktu lagi kuliah kan, sekarang lagi Iya. liburan. Nah, kenapa ngambilnya hukum sih, Nah? Iya, disuruh. Ya nggak apa-apa, di sini saling melihat tuh ada Nggak. jujur-jujuran. Sebenarnya bukan disuruh kayak gitu sih. Oh, iya. Jadi kayak jadi sebelum kuliah itu karena kayak ada ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, aku tuh tadinya pengen kayak performing arts atau yang passion gitu. Cuma kayak orang-orang di keluarga gue gitu kayak bilangnya nyaraninnya buat suruh ngambil jurusan yang melenceng dari yang udah kita jalanin gitu. Biar karena nambah mereka ilmu kali ya. iya karena mereka kan ngeliat maksudnya ini udah yang gue jalanin kan seni dan itu udah kayak setengah jalan gitulah. Nah, mereka mikirnya biar ada pegangan lain gitu selain seni. Ilmu yang lain. Iya, karena ini udah jalan nih seni ini gitu. Kalau ya beda-beda kan mungkin pemikirannya. Cuma kalau yang dari keluarga gue gitu, jadi biar ada pegangan kalau Iya. misalnya suatu saat udah nggak di sini gitu. Betul. Jadi emang mungkin kelihatannya di luar, maksudnya di YouTube kayak mungkin gua ngelawak, nada nyanyi-nyanyi. Iya. Tapi ini hukum, manajer jurusan teknik sipil transportasi. Emang beda guys. Jadi alhamdulillah emang kalau misalnya diomongin juga pendidikan, kita emang memperhatikan pendidikan juga sih. Iya. Bisa dibilang nggak yang nggak mikirin atau gimana. Cuma memang banyak kan yang orang sukses nggak sesuai sama jurusan mereka tuh banyak gitu. Karena emang ya kita memikirkan masa depan kita juga. Iya. Karena kita nggak tahu kita bisa sampai kapan bisa seperti ini. Iya betul. Yang penting kalian tuh misalnya kalian pengen sukses, kayak yang penting menjalaninya tuh ikhlas gitu. Anjay. Ikhlas dan suka. Emang dikira kayak aku ngejalanin pekerjaan ini nggak ada tantangan gitu, kayak nggak ada gitu. Padahal banyak banget yang bikin Iya. stres gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di depan kamera kita mah seneng-seneng aja gitu ya kan. Apalagi mungkin gitu kan, jadi melejit jadinya kayak mungkin jadi makin bahagia. Tapi kan di balik semua itu ada perjuangannya kan. Dukanya tuh apa sih, Nah? Di mana? Gini. Dukanya ya banyak ya. Udah nih, gua keluar. Tadi kaki gue dingin, tapi sekarang gerah. Dukanya ya? Dukanya Iya, berjuang. banyak banget kayak oh my god. Di sini tuh kayak Iren Tower ya. Walaupun kekeluargaan, tapi itu juga keras gitu. Ini tuh lebih cenderung kayak kalau dalam bekerja tuh nggak ada toleransi. Benar-benar. Emang kita kalau misalnya keseharian kayak kekeluargaan, tapi udah masalah pekerjaan mah Iya. ada nangis-nangisnya. Iya. Weh. Soal kalian tahu aja. Kalian nggak tahu aja. Iya gitu. Terus apalagi mungkin maksudnya sebelum Iren Tower ini kan yang lebih berjuang sendiri kan dulu. Ya itu kayak kalau misalnya alat-alat kan kita pakai yang murah-murah dulu gitu. Iya, Kayak iya. sound card yang 50 ribuan gitu, sampai lama-lama bisa beli lampu yang dibuat-buat. Iya, lampunya diikat. Apa sih? Gimana ya bikinnya? Oke. Lampunya diikat gitu, Iya. terus gue sendiri Ring light. bikin ring light gitu, kayak gue ngeliat di YouTube gitu caranya. Pokoknya banyak banget nih perjuangan sampai Ekspor akhirnya masih seharian. iya, ekspor seharian karena ininya komputernya nggak ini, sampai sekarang alhamdulillah bisa ada 2 editor Iya. gitu. Pokoknya perjuangannya mantul banget. Iya, emang harus melangkah dari bawah gitu. Iya. Dan terima kasih itu berkat cinggudul-cinggudul di rumah yang Iya, sudah yang support kita subscribe, semua. like. Terima kasih banyak cinggudul, semoga tetap suka sama konten kita dan ya pokoknya ini semua berkat kalian semua. Terima kasih banyak. Iya. Jangan usah nangis dong. Bukan ini ada belek. Ya bukannya princess belek. Belek. maaf. Ya pokoknya terima kasih banyak cinggudul, semoga tetap suka juga sama konten Nena sama Iya. kita sama konten-konten Iren Tower atau Iren Tower. konten kreator lainnya itu dan komen kalian
Dan semuanya pokoknya komen-komen itu membangun kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih mancing dulu. Lebih. Iya. Geli juga. Oke, yang terakhir. Udah tahu lah ya. Nggak tahu. Lah orang tadi nggak boleh lihat mana Oh iya tahu. juga. Ini kayak mungkin tadi yang udah sempat diomongin kan, nah sekarang jomblo. Tapi yang lalu kan sempat ada ya yang hot waktu itu mah. Sekarang mah udah bye-bye aja kan, Bebe kayak aja sih udah udah biasa, udah kayak temenan biasa. udah teman biasa aja kan. Soalnya masih aja ada netizen suka sangkut pautin gitu. Maksudnya biar nggak salah paham aja. Netizen mah gitu. Iya ya kan ya. Suka memperumit. Iya ya, aku mah juga bingung sama netizen mah suka nyangkut pautin ini itu padahal mah udah enggak suka ngirim ke DM ya kan, story yang lain gitu mah. Padahal kitanya mah udah baik-baik aja. Udah Iya. pada ini yang ngetek gitu lah. Ngomong ya. Gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya. Buat kalian stop ya. Karena kita udah gak ada apa-apa lagi. Iya. Jadi kan udah deh, Jangan nyangkut pautin ya. jangan sangkut pautin. Kok nangis? Itu karena ketawa. Ketawa, mana pernah gue. Ya. Pokoknya yang lalu-lalu udah ya guys. Udah cut. Udah cut, bener-bener udah cut kayak Karena mana- sama itu. tapi nggak ini loh, nggak terus ribut gitu. Kita temenan malah lebih kayak Biasa. temenan biasa gitu. Pokoknya udah guys. Sama semua yang pihak yang bersangkutan pun udah baik Clear. banget hubungannya udah Ya udah ya. sama semua pihak yang bersangkutan udah clear banget, udah Ya. berhubungan baik banget. Pokoknya kita mah. Sumpah yang orang yang nonton kita tuh ngerti gak sih apa yang kita Iya. omongin? Aku Jajan kan, orang ngerti. iya, aku takutnya kayak soalnya kan kayak kita kan bercandanya kayak gini tiap hari, takutnya ada yang jokesnya nggak nyampe, misalnya Iya. jokesnya berbeda dari kita. Jadi mohon maaf banget ya guys kalau misalnya kayak nggak ngerti gitu-gitu ya. Ini soalnya makanya ini tuh aku yang buat bingung kayak saling-maleman ada karena jadi kayak ngobrol biasa aja tiap hari, kayak bukan kayak nge-interview saling Kalau maleman lu biasa. gimana masalah cinta? Aku Iya. aku Ya udah Aldo, nggak mungkin deh. Ya, maksudnya Aldo tuh udah Yunita gitu kan. ya aku kan maunya mau dong. Gas, itu kan kayak orang kan ini kayak bercandaan gitu kan. Coba Jadi- kalau jadi misalnya ada saling marahin gue. iya. Ada mahe. Apa nih Aldo? Aldo sayang sama aku. Coba nih kalau masalah serius gitu. Kalau serius, Kalau serius tuh sebenarnya aku lu malah lagi ada yang lagi disukain nggak? aku sukanya Aldo beneran. Ya udah bisa di luar Aldo gitu. Kan Aldo kan biasanya orang suka itu yang nggak kayak yang gemes-gemesin gitu, malah mereka tuh nyimpen gitu. Itu ada nggak? Lo nggak perlu kasih tahu siapa, tapi ada nggak gitu orang yang lo taksir? Dulu nih gue pengen gue dulu suka sama salah satu teman gue tahu. Siapa? Ada deh. Temen gue di mana? Di SMA. Temen-temen gue pada tahu. Udah terima kasih teman-teman. Tapi gimana nih? Gimana masalah cintanya? Sekarang aku mah jomblo, kali ada yang mau aku. Ya kalau jodoh mah nggak kemana ya. Iya. Kalau kata quotes-nya mah ini there is a sun after rain and love after pain. Anjay. Ya, ini kan tadi ngomongin jodoh. Siapa tahu jodoh kita aja namanya Jin. Karena kita suka berangan-angan. Sepatah dua kata untuk Jinan kalau misalkan nonton. Ya kita mah bersang-sang aja kita serius ya. Ini nanti tolong zoom kemungkinan ada ya. Serius kayak katakan putus. Bukan katakan cinta dong. Kok bisa bahasa Korea ya? Enggak deh, enggak usah ya. Nanti ditranslatein deh. Coba lu dulu sama Hyunjin. Ini wah, Buat jadi ini. konten halu dong ini. Nggak apa-apa deh. Hyunjin. Kalau nonon membuat video ini Nana kenyang mau malhe kalau Nana nonon cua dari dalam nama cinta
I'm so serious with you. Anjay. Serius banget. Serius banget. Aku ya. Udah pokoknya Yunjin juga udah tahu kok perasaan gimana kalau misalkan Yome sama Sekarang Jinan. aku buat Jinan. Iya. Opa. 진짜 사랑합니다. 오빠 행복하세요. Opa, 힘내세요. 아, Enggak terus kalau bahasa Indonesia 오빠 dari siapapun jodohmu nanti, semoga kamu bahagia. Aku benar-benar mencintaimu dari lubuk hatiku. Siapapun jodohmu, yang penting kamu bahagia. yang penting aku jodohnya. Dan siapa tahu aku. Gak ada yang tahu. Karena tapi lu sama Siapa Jinan tahu kamu. nggak Ternyata Hyunjin sama gua. rela lu Jinan sama gue enggak. Ya kan kalau misalnya ternyata Iya. jodoh lu Jinan, jodoh gua Hyunjin nanti Ya, ya nggak ada yang tahu ya. ngomongin baik-baik tukeran. Keras. Kekeluargaan diselesaikan kekeluargaan. Ya bercanda dong ya guys. Jadi buat serius. Oke, semoga sama Jinan sama Yunjin udah intinya kayak gitu. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton saling mahe ini. Saling mahe bukannya apa curhat-curhatan ini ya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Oke, terima kasih. Annyeong.